Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Kenapa kamu masih tetap bertahan? Padahal kamu tahu suasana udah menjadi semakin gak karuan. Saya sangat mencintai Farel, Pak. Kalau itu alasannya, saya sudah bisa memprediksi Farel tidak akan bisa memimpin perusahaan ini nantinya. Jangan sampai aku nampar kamu buat yang kedua kali. Oh, aku rela Mos ditampar cewek secantik kamu. Tampar aku Mos, please. Sakit jiwa kamu. Tampar Mos, aku rela. Sekarang. Tan, lu masih mabuk ya? Mau sama mana ya? Kok bisa-bisanya Pak Utama mengkhianati seorang perempuan yang cantik dan sesupel ibu? Dan perempuan itu kan gak sebanding sama ibu. Ibu lebih jauh istimewa daripada dia. Ayah saya yang ngajarkan saya seperti ini. Biasa nguping begini ya? Mau tahu urusan orang? Maaf Pak, berkas saya ketinggalan di dalam. Rel, kamu nangis? Enggak. Rel, maafin aku ya. Mestinya tadi aku nggak usah ngasih ide segala. Kalau aku nggak ngasih ide kan pasti kamu nggak bertengkar kayak gini sama papi kamu. Kamu dengar semuanya tadi. Berkas aku ketinggalan. Pas aku masuk, aku dengar kamu sama papi kamu lagi berantem. Sebenarnya bukan karena ide kamu aku bertengkar sama papi, Fit. Tapi emang dasar dia aja udah sentimen sama kita. Terus, kenapa kamu nangis? Fit, apa kamu benci sama papi? Rel, mana mungkin aku bisa benci seseorang? Jujur, Fit. Aku sangat respect dan sayang sama dia. Dia itu sudah tua, Fit. Aku sedih harus bertengkar sama dia. Tapi dia emang keras kepala sih. Setiap aku mau melunak, dia selalu memancing kemarahan aku. Rel, kalau kamu udah gak kuat menahan semua ini, aku akan... Enggak, Fit. Itu bukan solusinya. Orang tua harus dihormati, aku setuju itu.
Tapi nggak semua pendapat orang tua itu benar. Jadi kamu nggak boleh ninggalin aku, Fitri. Nggak boleh. Maaf ya, Fit. Aku seharusnya ngaceng seperti ini. Gak apa-apa, Rel. Siapa bilang cowok itu gak boleh nangis? Kalau gak ada yang nangis, perang gak berhenti-berhenti. Kamu semakin pintar ya, Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu Eyang, gimana syutingnya? Wih, Lancar? aktingnya Pak keren banget. Semua orang muji-muji. Aduh, Eyang nggak nyangka deh. Yuga ternyata berbakat ya. Iya dong. Anak siapa? Anaknya Norman. Dan saya yakin abis ini pasti tawaran dan duit berdatangan buat Yuga. Dan saya akan jadi manajernya. Terus kamu nggak mau kerja? Mau cari enaknya, gitu? Anak mau dikerjakan, terus kamu enak-enakan nikmati honor anak, gitu? Bapak apa itu? Terus nanti sekolahnya gimana? Udah deh, nggak usah dipaksain, Norman. Iya, lagian juga nggak mau ikut syuting lagi kok. Capek tau. Kamu gimana sih, Nak? Kan dapat duit buat bayar SPP. Nggak mau. BTSPP kan tugas papa. Waduh, gimana nih? Kacau. Jangan, Pak. Man, kamu bisikin apa kok dia nangis begitu? Enggak. Masih ke bawah aktingan tadi kali. Ayang. Papa mau nikah sama Tante Vela lagi. Astagfirullah. Norman, kamu tuh jangan gila ya. Man, awas kamu ya, kalau kamu macam-macam sama perempuan itu. Kenapa sih? Kalau mau kawin nggak boleh. Sirik ya? Oh, Mah, jangan-jangan Papa mau kawin lagi nih. Emang masih kuat? Man, keras juga kamu ya. Kayla, diminum susunya. Ini aku udah bikinin. Kamu kenapa lagi? Kangen sama rumah? Enggak, Al. Bukan karena itu. Terus kenapa? Kalau nanti aku udah tua, kamu nggak akan nyari perempuan lain kan? Pertanyaannya dibalik aja deh Kayla sekarang. Kalau misalkan aku udah tua, terus aku sakit-sakitan kayak papa aku, kamu ninggalin aku nggak? Kamu kenapa sih, Al? Hobi banget ngebalikin semua pertanyaan aku. Abisnya kamu nggak pernah percaya sama aku 100% sih. Gini aja Kayla. Kalau misalkan aku nggak setia sama kamu, udah dari sekarang aku cari perempuan lain. Kenapa harus tunggu sampai kamu tua nanti? Ya kan? Mudah-mudahan papi nggak bohongin aku. Loh, kok papi? Kenapa papi? Enggak, nggak apa-apa kok. Kenapa sih Kayla? Cerita dong sama aku. Kenapa sih, Al? Keluarga aku yang dulunya harmonis, nyenengin, sekarang jadi kacau. Iya, ya udah. Atas nama cinta. Gimana, Mos? Udah dapat jawaban yang kemarin? Kok aku SMS nggak dibalas sih semalam? Bisa gak sih kamu gak ganggu aku lagi? Loh, siapa yang ganggu kamu sih, Mos? Kan aku cuma nanya, mau sampai kapan kita musuhan kayak gini? Ya tergantung sikap kamu. Kalau kamu masih kurang ajar sama aku bakalan susah buat maafin kamu. Tapi, aku kan udah berkali-kali minta maaf sama kamu, Mos. Aku harus kayak gimana lagi sih?
Tolong ya, aku mau kerja. Kamu bisa nggak sih diem? Oke. Bisa nggak sih? Kalau ngerokoknya nggak di sini. Sorry, Mos. Aku lagi suntuk banget nih, Mos. Sorry ya. Suntuk atau enggak, seluruh ruangan ini tuh no smoking area. Kamu nggak bisa baca apa? Iya. Maaf, Mos. Sorry, maaf. Cuman itu yang bisa kamu bilang. Ya udah, aku nyesel banget. Terus aku harus kayak gimana, Mos? Beneran? Kamu mau tahu kamu harus kayak gimana? Belajar bersikap dewasa. Kenapa sih kamu tuh selalu nganggap aku ini anak kecil? Cuma karena umur aku lebih muda daripada kamu? Atau cuma karena aku junior dan kamu senior? Tadinya aku nggak menganggap kalau kedewasaan itu tergantung sama umur. Tapi khusus buat kamu, itu semua tuh ngaruh. Kamu tuh sesuai sama umur kamu. Masih kayak anak kecil, tahu? Kamunya aja yang sok dewasa. Sok tua, sok paling bener. Mau kemana, Tan? Ngerokok? Mus, kamu belum baikan sama dia. Malah tambah runyam. Kenapa lagi sih, Mos? Kenapa harus berlarut-larut kayak begini? Maaf ya, Al. Gara-gara aku, suasana di ruangan ini jadi nggak enak. Bukan, Mos, bukan itu. Ini kan bukan masalah aku, jadi kamu gak usah mikirin soal ketidaknyamanan aku. Aku cuma sedih aja. Kalian berdua kan bisa jadi partner yang baik. Tapi kenapa harus bermasalah kayak begini, Mus? Joko. Ya, Pak. Jok, pesanan yang buat meja 3 belum selesai. Bentar lagi, Pak. Maaf, Pak. Ini juga lagi saya bikinin. Ribet juga ya, kalau cuman kita berdua begini. Pak, saya ke belakang dulu ya, Pak. Maya, kamu ngapain di sini? Ini kan jam makan siang, Mas. Aku kabur aja ke sini buat bantuin kamu. Tapi nanti kalau bos kamu yang galak itu tahu gimana? Tenang aja, sebelum jam makan siang habis juga aku udah harus balik ke kantor kok. Dari beberapa materi yang udah kita ajukan, ternyata klien belum deal juga. Katanya belum serak dengan ide kita. Jadi gimana? Ada ide baru nggak? Sebelum gue lupa, Pak Chandra itu minta agar draft budgetnya segera dikirim siang ini. Jadi setelah selesai meeting, lo bisa kesana kan? Tristan. Sorry, apa tadi? Draft budget buat Pak Chandra udah jadi belum? Belum, dikit lagi. Kok lama banget sih? Bukannya gue udah nyuruh lo untuk dibuat 2 hari yang lalu. Iya, maaf Rel ya. Kendalanya apa, Tan? Biasanya gue nyuruh lo pagi, sorenya udah jadi. Setelah meeting ini, aku pasti selesaiin semuanya kok, Rel. Oke, gue tunggu ya. Ada tambahan lagi? Oke, kalau nggak ada, meeting kita akhiri sampai di sini. Selamat siang. Tan, lu kenapa? Nggak tahu, Al. Semenjak gue musuhan sama Moza, gue jadi nggak konsen kerja. Ya ampun, sampai segitunya, Tan. Lo nggak tahu perasaan gue sih, Al. Gue tuh nyesel dan sedih banget karena gue udah nyakitin perasaannya Moza. Gue juga nggak tahu ternyata
dia tuh recovery-nya lama banget ya. Sekarang lu tenang aja. Nanti gue coba bujuk dia ya. Kenapa lo ketawa? Lucu aja gitu. Setiap hari kalian berantem. Padahal gue tahu kalian tuh sebenarnya sama-sama suka kan. Lo tahu dari mana kalau dia suka sama gue? Dia bilang sama lo? Gue cuma nebak aja. Ya, gue juga pernah bilang sih kalau benernya dia tuh suka sama gue, tapi... Tapi kenapa? Dianya malah mau nampar gue lagi. Ya Pak Rifki, siang ini. Oh ya bisa dong Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Ya Mi? Mami kenapa nangis Mi? Aduh, Mi, aku nggak bisa kesana. Aku bentar lagi ada meeting. Mi, bukannya gitu, Mi. Bukan siapa yang lebih penting dari siapa. Maksudku, aduh, gimana ya? Gini deh, gini. Nanti selesai meeting, aku langsung ke kantor Mami ya. Ya, bye, Mi. Rel, Mami kamu kenapa? Dia nangis, Fit. Kayaknya lagi ada masalah sama Papi deh. Tapi dia nggak mau cerita dari telepon. Aduh, gimana ya? Terus kamu gak ada menit sama sekali buat datang ke kantor Mami kamu? Ya nggak bisa dong, Fit. Aku kan udah janji sama klien. Rel, dia tuh Mami kamu. Kasian dong kalau gak ada yang merhatiin. Waktu dia sakit aja kamu gak nganterin dia kan ke dokter. Sekarang cuman diminta tolong dengerin curhatnya aja kamu gak mau. Udah deh, Fit. Nggak usah ngajak debat dulu. Aku buru-buru nih. Kasian Bu Tama. Atas nama cinta. Kemana sih Kayla? Kok HP-nya nggak diangkat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Aldo, saya bisa bicara sama Kayla? Sebentar ya Bu, Kaylanya sedang tiduran. Saya ikut prihatin ya Bu ya. Prihatin? Maksudnya? Saya tahu bagi semua istri yang tahu kalau suaminya selingkuh pasti berat Bu. Yang sabar ya Bu ya. Saya turut mendoakan supaya kekalutan rumah tangga Ibu cepat berakhir. Sebentar ya Bu. Maaf Bu, Kaylanya sudah tidur. Saya takut kalau mengganggu. Nggak apa-apa kok Bu. Makasih ya. Keterlaluannya si gadis kampung itu. Kurang ajar juga dia. Saya kan udah bilang ini rahasia berdua, jangan bilang siapa-siapa. Kok jadi bocor sih? Halo Retro, selamat siang. Halo Fit. Kamu tuh ngomong apa aja sih sama Ibu Asih? Maaf, ini siapa ya? Saya maminya Farel. Ibu, gimana Bu? Udah deh, saya kan udah bilang sama kamu. Kamu jangan bilang sama siapa-siapa rahasia yang kemarin itu. Kok bisa bocor sih sama Ibu Asih? Oh, saya nggak pernah ngebocorin soal itu Bu. Demi Allah Bu. Ya terus Ibu Asih itu tahu dari mana?
Saya juga nggak tahu. Yang jelas bukan saya ngebocorin. Ya dari mana lagi dong? Bu, maaf, saya banyak kerjaan. Gimana sih? Kok dimatiin belum selesai ngomong? Fit, tolong ketikin ini ya. Gimana? Tulisan aku udah bagus kan? Bisa baca nggak? Jangan sampai aku lagi meeting, kamu nelfon-nelfon nanya tulisan aku. Siapa yang bocorin ya? Bocorin apa? Hah? Enggak. Aku ke klien dulu. Kamu makan siang sendiri nggak apa-apa kan? Rel, aku juga izin mau keluar ya. Aku boleh kan bikin suratnya nanti aja? Mau kemana? Aku ada janji penting sama mami kamu. Mami? Kok aneh sih, Fit? Kamu udah mulai akrab lagi ya sama mami aku? Ya gitu deh. Emangnya kalian mau ngomongin apa? Ada di Rel, pokoknya penting banget. Oh, pasti mau diskusi soal undangan, catering, sama soal gedung ya? Apaan sih Rel? Ya belum sejauh itulah. Aku gak nyangka banget, David. Mami kok bisa tiba-tiba berubah 180 derajat ya? Udah ya Rel, gak enak aku udah tungguin. Ada apa sih sebenarnya? Apa Mami udah berubah? Dan udah bisa menerima Fitri? Retro, selamat siang. Kenapa sih Papi kok belum minta maaf juga? Padahal kan harusnya saya yang marah-marah. Maaf Bu, ada yang ingin ketemu. Siapa? Siang Bu. Ngapain sih kamu kesini lagi? Saya khawatir sama Ibu. Bu, ini saya bawakan bubur kesukaan Ibu. Bu, Ibu masih pusing ya? Saya benar-benar khawatir Bu mikirin Ibu. Dengar ya, Fit. Dengan kamu datang ke sini, kamu itu menambah kesedihan saya. Mendingan sekarang saya makan obat penenang aja deh. Bu, ya astagfirullahaladzim. Ibu nggak boleh minum obat kayak gitu. Kamu tuh udah gila ya. Bu, Farel tuh sangat bangga dan sangat sayang sama Ibu. Gak ada orang yang mau ninggalin dan membenci Ibu kok. Saya udah putus asa, Fit. Saya kecewa. Saya tuh udah nggak ada perhatian lagi sama anak, suami. Semua pergi. Sekarang saya benar-benar putus asa. Bu, kalau di kampung saya dulu, biasanya kalau ibu-ibu lagi pada sedih, mereka ke sawah rame-rame. Nyanyi-nyanyi bareng. Kalau udah capek, mereka makan bareng di saung. Biasanya setelah mereka pulang dari sawah, mereka udah senang lagi. Aneh banget sih. Masa cuma begitu aja bisa menghilangkan kesedihan? Bener loh, Bu. Halo. Halo, selamat siang. Ini Bu Lia. Dari mana ya? Saya mau nikah, Bu. Kalau Ibu ada sempat, saya pengen ketemu sama Ibu di kafe sambil makan siang. Untuk apa? Ada yang mau saya bicarakan sama Ibu. Atas nama cinta. Kamu tuh ngapain sih ngikutin saya terus?
Saya khawatir sama ibu. Khawatir kenapa? Bu, kemarin saya lihat Bu Monica itu kan lebih muda dan lebih kuat. Saya takutnya nanti ibu kenapa-napa. Kan kalau saya di sini saya bisa ngebelain ibu. Misalnya kenapa? Ya, saya takut ibu sama Bu Monica emosi dua-duanya. Nanti kalau berantem, jambak-jambakan, seret-seretan gimana, Bu? Saya nggak mau ibu kenapa-napa. Makanya izinin saya buat di sini jagain ibu ya. Bu, ibu semangat ya. Tenang aja, Bu. Saya akan ngebela ibu. Saya akan bantuin ibu. Apalagi nanti kalau ibu dijambak, saya jambak balik. Saya senang sekali ibu bisa datang kemarin. Silakan duduk, Bu. Sudah berapa lama ya, Bu, kita nggak pernah ketemu? Udah deh, saya nggak perlu kamu basa-basi. Saya nggak punya waktu. Kamu mau apa sih? Kamu muncul lagi karena mau mengganggu suami saya, kan? Begini, Bu. Kenapa tega banget sih, Mbak? Mbak tahu hasil dari perbuatan Mbak ini tuh apa? Ini bisa mengganggu keharmonisan sebuah keluarga. Dan akibatnya bisa menimbulkan perceraian. Gini, Mbak. Coba Mbak pikir baik-baik. Mbak sebagai anak yang punya orang tua, kalau orang tuanya sampai bercerai, pasti nggak mau kan? Dampaknya tuh bisa dampak negatif ke anak-anak. Kasihan dong anak-anaknya. Ini salah satu kejahatan yang sangat besar. Dan Mbak tahu, perceraian itu hal yang paling dibenci sama Allah. Maaf, Bu. Ini siapa ya, Bu? Saya Fitri, calon menantu Ibu Lia. Oh, begini Fitri, tolong jangan salah paham itu. Makanya saya itu mengajak Ibu Lia untuk ketemu sama saya sekarang ini. Karena saya tidak mau ada salah paham. Sebenarnya saya pengen menjelaskan bahwa saya dan Pak Utama itu sama sekali tidak ada hubungan apapun. Murni saya minta tolong sama beliau supaya mencarikan saya pekerjaan. Itu saja kok, Bu. Kok dia belum balik juga ya jam segini? Hah? Di reject? Mami kok juga nge-reject sih? Tapi kalau mereka udah beneran akrab, bagus juga ya. Terima kasih ya, Bu. Semoga setelah adanya kejadian ini sudah tidak ada kesalahpahaman lagi ya, Bu. Kalau begitu saya mohon diri karena saya harus kembali lagi ke kantor. Permisi, Bu. Tuh kan, Bu. Ternyata nggak ada apa-apa kan? Tapi saya itu tidak percaya 100% sama dia. Ibu jangan sedih ya. Bu, saya yakin pasti banyak banget perempuan yang ngiri sama ibu. Udahlah, Fit. Kamu tuh tidak perlu menghibur saya. Bu, saya serius. Pasti ibu waktu muda banyak yang naksir ya? Pasti waktu sekolah ibu jadi idola ya? Iya.
Ya gitu deh. Aduh Bu, maaf ya Bu ya. Mbak, kalau jadi lihat dong. Iya, maaf ya Bu ya. Oh, maaf. Kalau ibu saya sampai luka gimana? Mau tanggung jawab? Habis ibunya juga sih. Udah salah nyalain orang. Udah. Lain kali hormat dikit dong sama orang tua. Yaudah, yuk. Ya, Mon. Gimana, kamu sudah ketemu istri saya? Ya, Pak. Sudah saya jelaskan, Pak. Terus gimana reaksinya? Mudah-mudahan Ibu percaya, Pak. Ya udah. Makasih ya, Mon. Maaf, Pak. Perempuan yang dibawa Ibu itu calon menantu Bapak ya, Pak? Apa? Siapa? Fitri. Dia cantik ya, Pak, dan baik hati. Kayaknya dia sangat perhatian sama istri Bapak. Bapak beruntung sekali loh, Pak. Bapak bisa mendapatkan calon menantu yang begitu perhatian dan membela Ibu. Seperti Fitri itu. Jarang-jarang loh, Pak, ada calon mertua perempuan dan menantu perempuan itu akur. Mon, maaf, saya sedang ditunggu meeting. Terima kasih ya sudah mau ketemu istri saya. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Selamat siang. Mami, ngapain juga dia baga di situ? Seakrab apa sih? Rel, maafin aku ya. Fit, kok kamu baru datang jam segini? Tadi ngobrol apa aja sama Mami? Kamu kok senyum-senyum? Wah, pasti kabar gembira nih ya? Aku tahu, pasti Mami ngerestuin hubungan kita kan? Kapan ya, Fit? Kita dinikahin? Udah gak sabar nih aku. Siapa bilang Mami kamu ngerestuin hubungan kita? Jadi kenapa kamu senyum-senyum? Aku seneng aja. Akhirnya aku bisa ngobrol banyak sama Mami kamu. Iya, tapi ngomong apa? Masa aku gak dikasih tahu sih? Kamu kenapa nggak telepon Mami kamu aja? Ribet banget sih. Narasumbernya ada di sini, ngapain nelfon Mami? Iya, Rel. Kenapa, sayang? Mi, tadi Mami ketemu sama Fitri ya? Iya. Ngobrol apa aja, Mi? Ya, ngobrol biasa. Emangnya kenapa? Mi, Mami nggak ngomelin dia kan? Dikit sih, Rel. Mami kenapa sih, Mi? Nggak apa-apa. Mami nggak ngebujuk dia untuk ninggalin aku kan? Rel, maaf ya. Mami tuh buru-buru mau pulang. Udah dulu ya, sayang ya. Fit, sebenarnya kamu ngomong apa sih sama Mami? Kok jadi rahasia-rahasian gini? Rel, jangan marah dong. Mestinya kan kamu seneng. Aku udah mulai dekat sama Mami kamu. Iya, tapi kan ada alasan kuat kenapa Mamiku jadi berubah sikap ke kamu. Atau jangan-jangan dia ngebujuk kamu untuk ninggalin aku secara halus ya, Fit? Rel, kok kamu ngomongnya jauh banget sih? Mami kamu nggak gitu kok. Lagi juga aku mana mau disuruh pisah sama kamu. Bener ya, Fit? Apapun yang terjadi, kamu jangan ninggalin aku ya. Atas nama cinta. Ya tapi gue kan lagi hamil, Di. Aduh, Ke. Emang kalau hamil tuh nggak boleh keluar rumah? Gue nggak hamil aja, gue nggak boleh pergi ke klub.
Apalagi gue hamil. Aduh, lo gak usah mabuk. Lo sih lagian kalau setiap ke klub mabuk terus. Aduh, Aldo pasti gak ngizinin gue nih. Gimana sih? Lo sih cari suami konvensional kayak Aldo. Bete kan? Ya terus gimana dong? Masa gue tuker? Ya ampun, Kay. Lo bilang aja deh, lo tuh ada penting, perlu, harus ke rumah nyokap lo. Udah, beres kan? Halo sayang. Iya Mi, Udah kok, udah aku minum susunya. ya udah Mi ya, udah dulu ya. Ada Aldo nih, dah. Mami ya Kayla, aku mau ngomong dong. Ya, udah aku matiin. Emangnya ada apa sih? Ya mau nanya kabar aja. Kamu kenapa? Kok sedih gitu habis teleponan sama Mami? Boring juga ya Al, seharian di rumah. Dulu waktu kamu resign dari Retro, aku kan udah nanya, kamu siap nggak jadi ibu rumah tangga? Kamu bilang nggak ada masalah. Kok sekarang ngeluh? Iya sih, tapi aku nggak nyangka bakal ngebetein kayak gini. Al, aku masih boleh nggak main sama teman-teman aku? Ya boleh, tapi jangan lama-lama ya. Ingat janin yang ada di dalam perut kamu itu. Kenapa dia masih marah sama aku? Kan Monica udah ngejelasin semuanya. Ucapan Monica bisa dipercaya nggak ya? Jangan-jangan dia bohong. Bener nggak sih tadi dia ngajak Fitri segala? Cepelin. Tapi kalau aku nanya, tahuan dong kalau aku dikasih tahu Monica. Aku kan harus pura-pura nggak tahu kalau mereka ketemuan. Halo? Malam, Bu. Gimana? Ibu masih stres sama semuanya? Kalau emang Ibu mau cerita, saya mau kok buat ngedengerin. Aji. Apa kabar, Ji? Ini Fitri, Bu, bukannya Aji. Emangnya suara saya kayak laki-laki ya, Bu? Apa? Kamu belum nikah? Yang bener, Ji? Kenapa? Kamu belum nikah karena nungguin saya. Aduh, Ji. Kamu tuh jangan bikin saya tersanjung dong. Udah deh. Saya tuh sekarang udah jadi nenek loh. Bahkan cucu saya itu hampir 2. Kecentilan. Maaf, Bu. Ini Ibu Lia kan? Kenapa? Ketemuan. Gimana ya? Mungkin ntar dulu kali ya. Iya sih, saya udah punya 3 orang anak. Dan mereka semua udah gede-gede, bahkan 2 orang udah menikah. Jadi, ya gitu deh. Halo? Halo? Bu? Sudah dulu ya, Ji. Bye. Ya ampun. Si Aji belum nikah gara-gara nungguin aku. Ternyata udah nenek-nenek begini ada juga yang naksir. Gak usah kegeeran. Hantu juga gak akan percaya sama omongan Mami. Kenapa sih, Pi? Cemburu ya? Enggak. Pi, si Aji itu nggak kayak Papi. Dia itu orangnya baik, lemah lembut, romantis, sukses, penuh pengertian, nyaris sempurna deh, Pi. Mandi dulu. Apa sih, Bu Lia, kok nggak nyambung? Tadi ngomongin Aji. Aji. Kok aneh sih? Kedengarannya mereka mesra banget. Jangan-jangan selingkuhannya Bu Lia.
Tapi nggak mungkin. Bu Lia bukan tipe perempuan yang selingkuh. Dia kan sangat sayang sama keluarganya. Farel, ngapain kau malam-malam kesini? Aku nggak bisa tidur, Fit. Temenin ya. Jangan kurang ajar deh. Hah? Maksudnya? Ya maksud kamu tadi apa? Suruh nemenin kamu tidur. Enggak, Fit. Temenin aku makan. Maaf. Jadi kamu maunya temenin apa, Fitri? Udah, makan yuk. Fit, masa kamu benar-benar gak mau cerita sama aku sih? Aku insomnia lagi nih, Fit. Apa sih rahasia mami sama kamu? Rel, sampai kapanpun juga aku gak akan cerita sama siapa-siapa soal ini. Ini tuh benar-benar amanat dari mami kamu. Kalau kamu gak mau ketahuan orang lain, bisik aja. Gak mau. Kamu mau ngapain sih? Buruan bisikin. Aku gak mau. Ya kalau kamu mau tahu, kamu tanya sendiri aja sama mami kamu. Aku seneng, David. Kamu bisa jaga rahasia mami aku, walaupun aku rayu-rayu. Berarti tuh kamu calon istri yang baik. Tapi Rel, waktu itu kan aku pernah ngebocorin rahasia Tristan ke kamu. Aku jadi merasa bersalah sama dia. Gak apa-apa, Fit. Itu gak penting. Ya daripada aku curigaan terus sama dia, nanti malah ngerusak hubungan kita, kan? Atas nama cinta. Bener nggak sih tadi dia dapat telepon dari mantannya? Ya ampun, Mimi. Mami kok jadi kayak anak kecil gitu sih sekarang? Tahu deh, Mai. Mami tuh kesel banget deh sama Papi. Nggak ada perhatian sama Mami. Mentang-mentang Mami udah tua. Tapi bener kan, Mam? Mami sekarang sudah nggak berhubungan lagi kan sama Om Aji? Apaan sih kamu, Mai? Emang sih Om Aji itu mantan pacarnya Mami. Tapi kamu tahu nggak? 2 tahun lalu itu udah meninggal. Ternyata dia benar-benar nipu aku. Pi, ngapain sih Papi tuh? Pakai ngecek HP Mami. Pasti lagi periksa SMS ya. Gimana sih Papi? Waktu itu sendiri Papi bilang, kita berdua tuh harus saling percaya, nggak boleh curigaan. Sekarang pakai acara periksa segala lagi. Oh, enggak. Itu tadi ada telepon masuk, Mami kan nggak ada. Tapi angkat. Dari siapa, Pi? Dari arwahnya Aji. Dia ngasih tahu dia mau pindah kuburan. Kenapa aku kepikiran Tristan terus ya? Kasian juga dia. Tapi sekali-kali dia emang harus dikasih pelajaran. Biarin aja deh. Angkat nggak ya? Kalau nggak diangkat, kasian. Tapi kalau diangkat, nyebelin juga. Apa benar kamu pernah diajak sama istri saya untuk menemui Monica? Iya Pak, benar. Jadi kamu tahu semua permasalahan keluarga saya? Kayla kok belum pulang sih, Pak? Tapi kalau Aldonya sudah ngizinin,
Kita mau bilang apa, Ma? Kamu juga sih, Kay. Mami kan udah bilang dari dulu. Tapi kamu nggak mau dengar. Mami kan nggak setuju tuh sama Aldo. Atas semua cinta